Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Kakak Yudi, Iya Kak. hari ini ibadah kita sekolah minggu pertama kali kita lakukan kembali setelah beberapa bulan yang lalu. Adik-adik semua harus beribadah di rumah dan tidak ada ibadah sekolah minggu di tempat ini. Iya betul Kak. Namun pagi ini kita bersyukur karena kakak-kakak sekolah minggu dari Gereja Toraja Jemaat Mamuju boleh hadir dan bertemu dengan adik-adik, sekalipun adik-adik harus beribadah di rumah. Kenapa sih kakak kita harus beribadah di rumah, adik-adik masih harus beribadah di rumah? Iya Kak. Soalnya saat ini kita sedang menghadapi sebuah penyakit yang namanya virus corona. Jadi sampai saat ini kita harus banyak-banyak waktu di rumah. Kita harus belajar dari rumah, bermain dari rumah, bahkan beribadah juga dari rumah. Jadi, tapi walaupun di rumah kakak ya, harus tetap yang pertama jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Terus yang kedua, tetap beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, berdoa, baca cerita Alkitab, dan ikut ibadah sekolah minggu kakak, begitu. Termasuk juga ya kak, jaga kesehatannya artinya adik-adik harus rajin cuci tangan. Betul kak. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Iya. Dan betul. maskernya jangan ditukar-tukar ya sama teman-temannya. Betul sekali kak. Iya. Dan harus selalu menjaga jarak dengan orang banyak. Nah, pagi ini kakak Yudi, kakak Lita tidak sendirian Betul untuk sekali. menemani adik-adik beribadah bersama. Kita lihat yuk siapa aja kakak-kakak yang menemani kita pada pagi hari ini. Dari tim gerak ada kakak siapa? Ada kakak Gebi dan kakak Tata. Yang bercerita? Ada kakak Ferry. Dan pemain kita? Pemain musik ada kakak Willy dan kakak Agal. Dan dari Kantoria Ada kakak Winda dan kakak Ine. iya, inilah kakak-kakak semua yang akan mendampingi adik-adik untuk beribadah bersama sekalipun di rumah saja. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, mari semua kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Kita mau berkata, mari kawan-kawan nyanyi gembira dengan sukacita ya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kita mulai ibadah kita saat ini. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Ia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk. Kakak Yudi, Ya kakak Lita. Allah kita itu adalah Allah yang hebat. Ya betul kak. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Bagaimana tidak bahwa Allah kita itu hebat dan dahsyat? Seperti cerita minggu lalu bahwa Allah menolong bangsa Israel untuk menyeberang Laut Tiberau. Itu salah satu bukti bahwa Allah kita dahsyat.
Apalagi ya Kakak Yudi, bentuk salah satu contoh Allah kita dahsyat atau Allah kita hebat? Iya Kak, Allah itu dahsyat luar biasa. Allah kita bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang tadinya bisu bisa berbicara, bahkan Tuhan Yesus bisa meredakan angin ribut, dan masih banyak lagi yang Tuhan Yesus bisa lakukan. Mari kita bersama menyanyi Yesusku hebat. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa bicara. Itu karya Yesusku. Yesusku hebat, Yesusku hebat. Dia berkuasa atas alam, atas iblis, atas hidup. Yesusku hebat, Yesusku hebat. Dia berkuasa atas alam, atas iblis, atas hidup. Yesusku hebat, Yesusku hebat, Yesusku hebat, Yesusku hebat. Angin ribut diredakan, iblis pun diusirnya, yang mati dihidupkannya. Itu karya Yesusku. Yesusku hebat, Yesusku hebat. Dia berkuasa atas alam, atas iblis, atas hidup. Yesusku hebat, Yesusku hebat. Dia berkuasa atas alam, atas iblis, atas hidup. Yesusku hebat, Yesusku hebat, Yesusku hebat, Yesusku hebat. Adik-adik dan kakak-kakak, kakak Yudi, Iya Kak. di dalam sepanjang perjalanan hidup kita seminggu yang lalu, mungkin ada salah, ada dosa yang kita lakukan, baik lewat perkataan kita, pikiran kita, maupun tindakan kita. Dosa yang mungkin menyakiti atau melukai hati papa dan mama atau sesama kita. Karena itu mari adik-adik kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau mengangkat pujian dalam pengakuan dosa bahwa banyak perbuatan menyedihkan Tuhan. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Kabar sukacita dari Tuhan dalam Yosua pasal 24 ayat 17. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Amin. Kak Lita? Ya, Kakak Yudi. Jadi hanya karena anugerah kita beroleh keselamatan dari Tuhan. Ya. Anugerah itu adalah pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan, pemberian yang kita peroleh dari Tuhan tanpa ada campur tangan atau usaha kita sedikit pun. Jadi sekali lagi anugerah itu adalah
pemberian dari Tuhan Yesus yang cuma-cuma kepada kita. Begitu Kak. Luar biasa, Allah mengasihi kita ya Kakak Yudi. Iya. Karena itu, mari adik-adik dengan penuh sukacita kita mau mengaku dengan satu lagu Hanya Karena Anugerah. Kita nyanyi dengan sukacita. Dibenarkan, oh aku dibenarkan oleh Tuhan Yesusku. Diselamatkan, oh aku diselamatkan oleh Tuhan Yesusku. Dibenarkan, oh aku dibenarkan oleh Tuhan Yesusku. Diselamatkan, oh aku diselamatkan oleh Tuhan Yesusku. Hanya karena anugerah, bukan karena perbuatan. Hanya karena anugerah, aku diselamatkan. Jadi karena kita sudah beroleh anugerah atau pemberian dari Tuhan yang cuma-cuma kepada kita, jadi mulai dari sekarang kita harus melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang membuat hati Tuhan bersukacita, dan tidak lagi melakukan apa yang membuat hati Tuhan sedih. Seperti firman-Nya yang menuntun kita saat ini dalam Mazmur pasal 125 ayat 4. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Amin. Mari adik-adik kita mau bermazmur bagi Tuhan. Kita baca dari Mazmur pasal 22 ayatnya yang ke-27. Dari kitab Mazmur pasal 22 ayat yang ke-27, kakak akan bacakan tulisan yang mengarah keluar dan adik-adik yang ada di rumah membaca tulisan yang mengarah ke dalam. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia, biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Amin. Adik-adik di rumah sudah rindu mendengarkan cerita firman Tuhan? Kakak Yudi? Rindu dong Kak. Iya, kita harus selalu rindu mendengar cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita angkat pujian Alkitab, Alkitab. Ku suka mendengar cerita yang indah. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Kita panggil Kakak Ferry untuk bercerita pagi ini. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan cerita firman. Sebelum kami mendengarkan, Tuhan buka hati kami semua. Berikanlah Roh Kudus agar mampu menerima akan kebenaran firman-Mu.
Juga hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, tambahkan hikmat, berkat, dan urapan-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom dan selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum kakak bercerita, semuanya untuk duduk dengan tenang di depan laptop, di depan TV. Semuanya sudah membawa Alkitabnya. Hari ini kakak akan bercerita. Mohon semua adik-adik sekolah minggu untuk memperhatikannya dengan seksama. Minggu lalu diceritakan bahwa bangsa Israel sangat ketakutan karena dikejar oleh tentara Firaun. Pada waktu mereka dikejar, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena di depan mereka terbentang luat laut yang luas. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tapi sungguh ajaib Tuhan menolong mereka. Apa yang terjadi adik-adik? Tuhan membela laut teberau dan bangsa Israel boleh berjalan di tanah yang kering dan mereka terluput dari kejaran tentara Firaun. Setelah itu mereka tiba di suatu padang gurun, yaitu padang gurun Syur. Dan mereka akan melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mereka tiba di suatu tempat yang bernama Mara. Di situ mereka sangat kehausan karena mereka sudah capek berjalan dan persediaan air mereka sudah habis dan mereka tidak menemukan air. Ada air tapi airnya itu pahit rasanya dan tidak bisa diminum. Akhirnya mereka pergi ke Bapak Musa. Bapak Musa, bagaimana ini? Kami tidak bisa minum. Seandainya kami berada di Mesir, kami masih bisa minum. Lalu Bapak Musa bilang, tunggu, aku pergi kepada Tuhan, aku berdoa memohon pertolongannya. Dan Bapak Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengatakan akan menolong bangsa Israel. Tuhan bilang, Musa, ambillah kayu itu, lemparkanlah ke air itu, dan air itu berubah rasanya dan mereka boleh minum. Dan mereka melanjutkan perjalanan ke Elim. Di Elim mereka mendapatkan air yang banyak. Ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Mereka berkemah. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanannya lagi ke tanah Kanaan dan mereka tiba di suatu tempat yang bernama Padang Gurun Sin. Di Padang Gurun Sin, bangsa Israel kembali mengeluh karena mereka sudah kehabisan makanan. Lalu mereka lagi marah-marah dan mengeluh kepada Bapak Musa. Bagaimana ini Bapak Musa? Anak-anak kami ini menangis dan mereka tidak bisa makan dengan kenyang. Kami juga sudah kelaparan. Bapak Musa bilang, tunggu, saya berdoa lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan kembali menolong. Tuhan mengatakan, aku akan menolong bangsa Israel. Akan memberikan daging untuk mereka makan pada waktu malam. Dan pada waktu senja datanglah burung puyuh mendiami perkemahan mereka dan mereka boleh makan daging. Dan pada pagi hari Tuhan akan memberikan makanan berupa embun yang jatuh ke tanah dan berubah menjadi biji tepung. Tuhan bilang itu adalah roti. Itu adalah manna. Jadi namanya
manna atau roti dari surga. Musa mengatakan, ambillah roti itu dari hari pertama sampai ke hari yang kelima, sebanyak yang kamu perlukan. Tidak ada boleh yang mengambil lebih. Kalau ada yang mengambil lebih, rotinya akan berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang keenam kamu harus mengambilnya 2 kali lipat, karena hari ketujuh tidak ada manna yang jatuh ke tanah dan tidak ada yang boleh bekerja. Karena aku Tuhan Allahmu menghendaki pada hari ketujuh bangsa Israel harus beribadah kepada Tuhan. Pada saat itu bangsa Israel merasa senang dan bersyukur karena mereka mendapatkan makanan pada waktu malam dan pada waktu pagi. Dan bangsa Israel makan manna selama 40 tahun sampai mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adik-adik sekolah minggu, sungguh luar biasa kasih Tuhan ya. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya kelaparan dan kehausan. Tuhan selalu memberkati kita dengan makanan dan minuman. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Anak-anak sekolah minggu, kalau mengambil makanan dan minuman harus secukupnya ya, dan harus dihabiskan. Tidak boleh dibuang-buang. Dengan begitu, anak-anak sekolah minggu sudah mengikuti perintah Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak yang selalu mengeluh, selalu bersungut-sungut. Tuhan mau kita selalu bersyukur di dalam hidup kita. Kita lihat burung-burung di udara. Tuhan perhatikan dan beri makan. Kita lihat bunga-bunga di taman, tanpa mereka memintal, tapi Tuhan dandani mereka dengan keindahan. Begitu juga kita anak-anak sekolah minggu, dimanapun kita berada, Tuhan selalu memberkati kita, mengasihi kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Itulah cerita kita pada pagi hari ini. Dan biarlah anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu boleh mendengarkan dengan baik. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Lita? Ya, Kakak Yudi. Ya, seperti dalam cerita tadi bahwa bangsa Israel selalu beroleh pertolongan dan dicukupkan segala kebutuhannya oleh Tuhan. Demikian pun kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong dan mencukupkan kebutuhan kita. Luar biasa ya, Kak. Iya. Kita menyanyi pujian burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik di rumah, mari mempersiapkan persembahan kita. Kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Namun
sebelumnya kita dengar ayat firman Tuhan untuk mengantarkan kita memberi persembahan. Dari Mazmur pasal 5 ayat yang ke-8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Mengiringi persembahan kita bersama menyanyi bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur, mari 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 bersyukur karena Tuhan baik. Adik-adik yang manis, kita duduk dengan tenang dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa kepada Tuhan, kita membawa segala doa-doa kita kepada Tuhan. Semuanya tenang ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau begitu baik bagi kami semua. Hari ini, pagi yang indah ini, Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu boleh beribadah, boleh memuji dan memuliakan Engkau, meskipun kami tidak bertemu satu dengan yang lain, tetapi melalui ibadah online ini, Tuhan tetap menyertai kami semua. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Dan semuanya itu kami lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu. Dalam doa syafaat ini, kami berdoa bagi adik-adik sekolah minggu yang berada dalam kelemahan tubuh. Kami serahkan anak kekasih Juan Kalak Lembang, Kun, Queen, dan Jenita. Dan semua anak-anak sekolah minggu yang berada dalam kelemahan tubuh yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, mari Tuhan jamah, mari Tuhan pulihkan, mari Tuhan sembuhkan, agar hari-hari ke depannya boleh sehat dan kuat seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi anak kekasih Amora yang berada dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menyembuhkan seperti sedia kala. Bapa yang ada di dalam surga, hari ini kami juga berdoa untuk segenap anak-anak sekolah minggu di kelas madya yang telah lulus ujian dan akan melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Mari Tuhan sertai, berkati masa depan mereka. Juga kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ujian semester dan akan memasuki tahun ajaran yang baru. Mari Tuhan berkati, mari Tuhan tolong, mari Tuhan sertai. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami di rumah, di dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati, mereka mampu merawat kami anak-anaknya dengan baik. Begitu juga kami segenap guru-guru sekolah minggu, mari Tuhan berkati, mari Tuhan tolong, dimanapun kami berada, untuk tetap setia dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami. Persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak sekolah minggu dan kami semua, berkatilah Tuhan dapat dipakai digunakan untuk peningkatan pelayanan SMGT Jemaat Mamuju.
Kami juga mau datang berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk semua anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Berkatilah penambahan usia mereka, berkatilah di dalam pertumbuhan perkembangan mereka semua, biarlah tetap berada di dalam kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua kakak-kakak pembimbing sekolah minggu yang telah melayani saat ini dan kakak-kakak di multimedia yang Tuhan pakai untuk pelayanan ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati di dalam pelayanan kami semua. Bapa di dalam surga, inilah doa syukur kami, doa syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Demikian, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, dari kelas balita, kelas kecil, kelas besar, sampai kelas remaja, tentu merasakan begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Karena itu, kebaikan yang adik-adik rasakan, mari menceritakan kepada setiap orang. Sebelumnya, mari kita bangkit berdiri semua dan kita menyanyi "Ku Suka Menuturkan". Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terdasar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari bersama kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan melihat kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menyayangi kita. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri bersama dengan seluruh kakak-kakak sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Mamuju mengucapkan terima kasih dan bersama kita bersyukur karena kita telah beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Pesan kami, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, bermain, belajar, dan beribadah dari rumah, supaya minggu depan kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai pujian penutup, bersama kita menyanyi Aku Anak Terang. Kita nyanyikan 2 kali ya. Terang di rumah, terang
diberi terang. Aku anak terang, Tuhan selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Uhu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3. Pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya.